الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, izinkan kami mewakili takmir untuk menyampaikan beberapa hal sebelum rangkaian salat Idul Fitri kita laksanakan. Yang pertama, himbauan bagi jamaah yang sudah ada di masjid, mohon untuk bisa mengisi shop di depannya yang masih kosong, kemudian merapatkan, meluruskan dan merapikan baik jamaah bapak maupun ibu-ibu
karena kita lihat masih ada beberapa jamaah yang masih dalam perjalanan. Silakan. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon kerjasamanya untuk sementara di off-kan atau minimal di silent ya, untuk mengkondisikan rangkaian sholat Idul Fitri kita dalam kondisi khusyuk. Kemudian kami akan melaporkan terkait kegiatan di Masjidul Syahadah, khususnya terkaitan dengan zakat fitrah, mas, sodako, dan fidyah. Jadi kami laporkan di sini untuk zakat fitrah, masjid sudah menerima dari warga sebanyak 127 kakak menyampaikan zakat fitrahnya ya, sehingga total jiwa yang menyampaikan zakat fitrah melalui Masjidul Syahadah tercatat 401 jiwa. Dihasilkan beras sebanyak 1 ton 203 kg ya, atau 1203 kg, dan ada tambahan dari siswa-siswa SMK Kesatrian. Waktu itu ada kegiatan di tempat kita sebanyak 48 kg, sehingga total perolehan zakat fitrah di Masjidul Syahadah sebesar 1251 kg. Alhamdulillah sudah panitia distribusikan zakat fitrah ini kepada ART ya di lingkungan Gria Satria Indah sebanyak 74 orang, kemudian warga Gria Satria Indah sebanyak 18 orang, kemudian non ART dan non warga GSIS sebanyak 15 orang, kemudian di ring 1 sekitar perumahan Gria Satria Indah sebanyak 46 orang, dan sisa dari 4 zona tersebut kita kirimkan ke luar daerah, yakni ke Banyumas dan sekitarnya. Kemudian panitia juga memperoleh zakat mal sebanyak 1 juta, begitu juga dengan infak sodako sebanyak 150.000, dan ada fidyah dalam bentuk uang ya yang dilampirkan kepada kami sebanyak 600.000, dan ini sudah juga didistribusikan kepada yang berhak. Demikian laporan zakat fitrah, zakat mal, sodako, dan fidyah yang sudah diterima oleh panitia. Atas nama panitia kami menyampaikan jazakallah kepada semua jamaah yang sudah mengamanahkan zakat fitrah, zakat mal, dan sodakohnya melalui panitia di Masjidul Syahadah. Kemudian berkaitan dengan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri, kami akan sedikit mengingatkan, meskipun insya Allah sudah paham ya, bahwa sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Tentu sebelumnya diawali dengan niat, boleh dilafadzkan, boleh dalam hati ya. Kalau mau dilafadzkan ya umum, barangkali usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Tapi intinya niat sholat Idul Fitri di dalam hati ini pada jamaah. Kemudian nanti selepas imam takbiratul ihram di rakaat pertama, kita akan bertakbir 7 kali ya. 7 kali di sela-sela takbir para jamaah bisa melafadzkan tasbih. Subhanallah, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo ya, di sela-sela takbir membaca tasbih. Dilanjutkan seperti sholat biasa. Nah, rakaat kedua setelah takbiratul ihram nanti akan takbir 5 kali. Dan di sela-sela takbir silahkan untuk bertasbih. Dan sampai selesai, setelah selesai nanti akan ada khutbah Idul Fitri. Dimohon para jamaah untuk tetap di tempat, memperhatikan, mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya. Terutama kepada jamaah ibu-ibu ya, mohon maaf pada posisi khutbah untuk tetap di tempat dan memakai mukna ya, jangan dilepas dulu sampai rangkaian sholat Idul Fitri ini selesai. Imam sholat Idul Fitri kita
insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Jundullah Al-Haqiqi dan khatib akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Bambang Heru Suhartono MS. Kemudian selesai sholat, insya Allah kita akan ada acara salam-salaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah jangan langsung meninggalkan ruangan masjid. Nanti kita akan bersalam-salaman, saling memaafkan, dan kita akan atur posisinya berdiri di awal sini yang para pinesepuh gitu ya. Jadi nanti Pak RW, Pak RT, pejabat gitu, pejabat RW, kemudian para senior, baru dilanjutkan jamaah semuanya. Begitu juga untuk jamaah ibu-ibu. Jadi pokok ibu-ibu nanti selepas khutbah kita bersalaman-salaman. Demikian jamaah yang bisa kami sampaikan. Dari takmir kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak RW, pihak kelurahan, para jamaah yang sudah bekerja sama membantu beraktivitas melaksanakan ibadah Ramadan di Masjid Nur Sa'adah. Oleh karenanya kami menyampaikan jazakallah dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Aqballallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siamana wa siamakum amin wa antum bi khair. Demikian, mari kita mulai pelaksanaan atau rangkaian ibadah sholat Idul Fitri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامع رحمكم الله. صلي سنة العيد. Istawu, istaqimu. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awrihtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yaumukum yaumun azimun wa aidun karimun ahallallahu lakum at-ta'am wa haram alaikumus siyam fa huwa yaumun tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum wa 'azimuhu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, kepadanya segala makhluk tunduk dan bersimpuh. Hanya kepadanya kita semuanya menyembah, mengabdi. Hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Dan kepadanya kita selalu melantunkan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Di tangannya segala kekuasaan. Dia penerbang rahmat bagi segenap alam. Karenanya kita senantiasa memandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Terutama saat datang menyambut Idul Fitri, hari kemenangan kita semuanya. Setelah kita berjuang secara sungguh-sungguh pada bulan Ramadan yang lalu. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul kembali ke gerbang fitrah kesucian kita, bersih dan suci ibarat bayi yang baru dilahirkan. Masyiril muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa menjaga, meningkatkan karunia takwa yang insya Allah sudah kita raih melalui rangkaian ibadah Ramadan yang lalu. Karena takwa itulah yang betul-betul akan mengantarkan kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan siapa yang rumahnya paling megah, jabatannya paling tinggi, tetapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Sekedar mengingatkan kembali, menyegarkan kembali
bahwa bersama rangkaian ibadah Ramadan kita diingatkan tentang 5 komitmen kita. Yang pertama adalah komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai penjamin rezeki kita. Jika kita betul-betul mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam rangkaian ayat-ayat puasa yang dipanggil pertama adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan insyaallah perjalanan Ramadan membuat iman kita semakin kokoh dan kuat. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, dan dia akan berkurang dengan maksiat. Maka insyaallah betul adanya Ramadan yang lalu kita betul-betul meningkat keimanannya, dan itu menjadi komitmen sepanjang hayat kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang kedua dari Ramadan adalah komitmen untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Artinya apa jamaah sekalian taala? Ketika kita diberi karunia iman, maka berikutnya kita beramal soleh dengan beribadah kepadanya. Dan sekedar mengingatkan diri khotib dan kita semuanya, ibadah kita tentu saja tidak berhenti di Ramadan ini. Karena kembali ke komitmen yang pertama, kita adalah hamba Allah. Hamba yang robani, yang kapanpun dimanapun senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba Ramadhaniyun yang hanya dia beribadah di bulan Ramadan saja. Dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99, Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu al-maut. Jadi ini komitmen yang juga terus bersama-sama kita pegang. Komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rangkaian ibadah Ramadan juga mendidik kita memiliki komitmen dengan Al-Qur'anul Karim. Karena syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu wal furqan, pembeda antara yang hak, yang batil, yang benar dengan yang salah. Ketika di bulan Ramadan kita begitu mudah, begitu ringan untuk tilawatil Quran, maka insya Allah komitmen itu juga terus kita akan bawa pada bulan-bulan berikutnya. Minimal jangan sampai satu hari berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Meskipun barangkali hanya satu ruku, hanya satu halaman. Ya. Karena kalau tadi kita mentadaburi ayat yang dibaca Ustadz kita dalam rakaat pertama, Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu memulainya dengan mengajarkan Al-Quran. Baru menciptakan manusia dan mengajarkan al-bayan ilmu. Betapa mulianya Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, tidak ada jalan lain kecuali kita juga senantiasa berkomitmen dengan Al-Quran. Kita terus membacanya, kita terus mentadaburi, memahami maknanya. Dengan kita paham maknanya, kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, dan menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Komitmen kita yang keempat adalah komitmen keluarga. Karena dalam ayat 187 surat Al-Baqarah, Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian buat para suami, dan suami adalah libas pakaian buat para istri. Artinya apa? Ramadan
mengokohkan harmonisasi keluarga kita. Suami istri saling melindungi, saling menghiasi, saling mengayomi. Ya. Sehingga alhamdulillah kita rasakan betul selama Ramadan ini kedekatan kita dengan keluarga begitu luar biasa. Maka komitmen harus terus kita jaga. Dan yang kelima, komitmen sosial kita. Karena ketika menutup ayat 187 Al-Baqarah, Allah sebutkan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Bagaimana agar ketakwaan itu tidak berhenti pada diri dan keluarga, tapi pada skup yang lebih luas lagi. Apalagi sungguhnya jamaah sekalian Allah Ta'ala, bersamaan dengan diwajibkannya Al-Quran, diwajibkannya puasa pada tanggal 10 Sa'ban tahun 2 Hijriah, sungguhnya bersama dengan itu diwajibkan zakat. Ya. Sehingga ini juga harus menjadi komitmen kita bersama, komitmen sosial kita. Ketakwaan seorang tidak hanya diukur secara vertikal hubungannya dengan Allah, tapi juga secara horizontal. Sejauh mana ta'awunnya, tolong-menolongnya, perhatiannya, bantuannya kepada saudaranya yang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah, kita pun berkomitmen melanjutkan zakat ini tidak hanya di zakat fitrah. Tadi disampaikan di masjid kita ada zakat mal. Bagi yang sudah berpenghasilan dan setara dengan 532 kg beras, ya, maka dia sudah terkena zakat penghasilan sebagaimana Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya. Artinya apa? Kalau ini kita terus lakukan luar biasa insya Allah. Ya. Cepat atau lambat, masyarakat kita, umat kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Karena kita memiliki komitmen sosial yang tinggi. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami betapa indahnya komitmen kebersamaan kita bersama Ramadan itu, akhirnya kita juga meyakini bahwa ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan puasa. Puasa itu tidak hanya setengah bulan, tapi sempurna 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan pada kita sekalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Syukur kita tentu saja sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah, tidak hanya syukur di lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Tapi bil qalb, syukur di hati, meyakini bahwa semua nikmat itu adalah karunia Allah SWT, dan syukur bil jawarih, syukur dengan kota badan, menggunakan, manfaatkan semua nikmat Allah itu untuk ketaatan kepadanya. Dan sesungguhnya kenikmatan terbesar adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Di luar begitu banyak nikmat yang lain, ada nikmat sehat, nikmat harta, dan seterusnya. Dan karenanya, insya Allah ketika kita senantiasa bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Tidak hanya sifatnya materi, tapi juga tambahan nikmat hidayah. Walladzina ihtadaw wa zadatuhum huda. Allah akan memberikan tambahan hidayah kepada kita sekalian. Syukur juga sebagaimana yang diamanahkan kepada Luqman Al-Hakim, sebagaimana disampaikan Allah dalam surat Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguhnya kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kebaikan syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah sekalian menurut Ta'ala, ketika syukur ini betul-betul dihadirkan, maka luar biasa. Juga menghadirkan akhlak yang luar biasa. Ketika seorang suami mensyukuri karunia berupa istri yang salehah, maka dia
meyakini takdir terbaik yang Allah berikan kepadanya, sehingga amanah ini jaga dengan sebaik-baiknya. Begitu pun seorang istri kepada suaminya. Ketika suami istri, ayah ibu memiliki putra dan putri yang soleh dan soleha, itu sebuah nikmat yang sangat besar, sebuah karunia yang sangat besar. Sehingga kemudian karunia itu dijaga betul dengan mendidik putra-putrinya melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada momen berbahagia ini patut kita juga perhatikan kisah Nabi Yakub ketika beliau sebelum wafat yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 133. Ya. Ketika Nabi Yakub menjelang wafat, beliau kumpulkan putra-putrinya, keluarganya, dan yang ditanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah sepeninggalku nanti? Bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan, tapi apa yang kau sembah. Kenapa? Beliau ingin memastikan bahwa putra-putrinya, keluarganya juga komitmen dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana komitmen itu sudah dipegang oleh ayah ibunya. Jamaah sekalian taala, kesyukuran yang insya Allah membuat kita akan terus berusaha untuk istiqomah, untuk tetap komitmen menyembah Allah, beramal soleh, bahkan tidak hanya di bulan Syawal, tapi insya Allah pada bulan-bulan berikutnya. Tapi memang kita harus pahami bahwa Syawal ini adalah ujian awal. Ketika di bulan Syawal ini, naudzubillahi min dzalik, kita sudah gagal, apalagi di bulan yang lebih jauh daripada bulan Ramadan ini. Itulah mengapa agar kita dapat istiqomah, kita harus senantiasa juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama. Komitmen iman kita di Ramadan sangat tinggi, maka kita jaga di bulan Syawal dan berikutnya. Yang berikutnya adalah kita harus terus beramal walaupun sedikit. Karena sebaik-baik amal adwamuha wa in qala. Amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Alhamdulillah, selama Ramadan kita bisa khatam Quran. Maka tadi disampaikan minimal bulan Syawal ini, hari pertama ini kita harus membaca Al-Quran meskipun hanya satu rukuk, meskipun hanya satu halaman. Adwamuha wa in qala, terus-menerus walaupun sedikit. Yang ketiga, selalu menjaga keikhlasan. Karena yang membuat kita bisa istiqomah adalah ketika kita betul-betul berniat lillahi ta'ala. Kalau niatnya karena yang lain, biasanya sulit istiqomah. Tapi ketika kita betul-betul ikhlas, maka insya Allah kita akan istiqomah dengan berbagai rangkaian ibadah itu. Oleh karena itu, Rasulullah secara khusus menyampaikan hadis tentang keutamaan 6 hari puasa di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana, thumma adbahu syittan min syawalin kasaumi dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, tidak harus besok memulai, ya, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Ya. Memang ini salah satu budaya baik ya di masyarakat kita. Nanti ada lebaran ketupat, gitu ya. Tetapi barangkali bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sedang bersilaturahim dengan orang tua, ya, kita biasanya diberikan masukan, kamu pulang kampung ini untuk makan dengan keluarga kan gitu ya. Maka sebenarnya boleh ya, saum Syawal itu nanti ya, mungkin setelah mudik kembali ke tempat asal ya. Bahkan agar tidak terlalu berat bisa dibarengkan dengan saum Senin Kemis. Senin Kemis Allah 6 hari dapat. Dan itu nanti dihitung kas saumud dahar, seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Sangat berat jamaah untuk berpuasa sepanjang tahun. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun itu dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita puasa Ramadan. Itu juga diharapkan agar kemudian nilai-nilai Ramadan dapat betul-betul kita jaga. Agar naudzubillah min dzalik, jangan sampai setelah lebaran semuanya bubaran. Enggak ada bekasnya sama sekali. Naudzubillah
min dzalik. Kita ingin Ramadan ini memiliki athar, memiliki pengaruh, memiliki bekas yang akan terus kita pegang dalam tantangan kehidupan kita pasca Ramadan. Ya. Sebelum Ramadan kita merasakan begitu beratnya tantangan kehidupan dunia. Hadir Ramadan kita merasakan nikmat yang luar biasa. Maka nikmat ini kita jaga, kita istiqomah agar kemudian nilai-nilainya tetap bisa kita pegang teguh. Insya Allah, kalau umat Islam komitmen dengan nilai Ramadan, akan punya pengaruh baik untuk level keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Kenapa? Ramadan menyuruh kita untuk jujur, untuk selalu berintegritas. Begitupun nanti setelah kita melewati pasca Ramadan ini. Terakhir jamaah sekalian rahmatullah ta'ala, agar kita istiqomah, senantiasalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena Rasul mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Agama seorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Dan kita sama merasakan, sama mensyukuri, di antara komunitas terbaik, teman terbaik adalah di masjid. Ya, Bapak Ibu wasiatkan kepada putra-putri. Ya. Saya ingat betul dulu ketika saya SMA ke Purwokerto, pesan ibu saya cari kos yang dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Ya. Kuliah juga begitu. Kemudian setelah punya rumah, alhamdulillah dekat dengan masjid. Karena itulah salah satu cara untuk menjaga kita untuk bisa istiqomah. Selalu berkumpul, berteman baik dengan orang-orang yang soleh. Dan itu sebuah nikmat besar yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama-sama. Jamaah sekalian rahmatullah ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi nilai Ramadan ini dapat kita jaga, kita pertahankan sampai selepas Ramadan, dan bahkan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal min tilawatihi fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ibadallah, usikum wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian Allah Ta'ala, pada khutbah yang kedua, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya, momentum Idul Fitri harus menjadi momentum untuk kita saling memaafkan. Karena Allah sendiri memerintahkan pada Rasulullah, apa yang Allah perintahkan pada beliau sebagaimana diabadikan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang pemaaf. Jamaah sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya salah, ya. Kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala kita bertaubat, beristighfar, insyaallah akan ampuni. Tapi dosa sama anak Adam harus ada ijab qabul, saling memaafkan. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri kita jadikan saling maafkan. Utamanya seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami, bapak ibu kepada putra-putrinya dan sebaliknya. Juga kepada kerabat, kepada tetangga. Bahkan para ulama mengatakan, meminta maaf pun boleh kita lakukan dan memang seharusnya kita lakukan kalau kita memang punya salah kepada yang non-muslim sekalipun. Ya. Kalau kita memang punya salah kepada beliau, kita minta maaf. Ya. Karena ini hubungan muamalah, ya, untuk kita saling memaafkan. Yang berikutnya adalah agar kemudian kita setelah itu betul-betul mengokohkan ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Utamanya keluarga inti, keluarga besar, juga persaudaraan umat, persaudaraan bangsa dan kemanusiaan insyaallah. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah Ta'ala, sempurnalah ibadah Ramadan kita dengan berzakat dan kemudian kita saling maafkan, sehingga insyaallah betul-betul kita kembali kepada fitrah kesucian kita insyaallah. Mari kita akhiri khutbah Idul Fitri pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi agar Allah berikan pada kita kemudahan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa istiqomah
untuk senantiasa menjadi lebih baik pada hari-hari yang kedatang insyaallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk istiqomah di jalan agamamu. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur yang akhirnya, sebaik-baik amal yang penutupnya, dan sebaik-baik hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami oleh penjaga kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di dunialah kami hidup. Perbaikilah akhirat kami karena akhiratlah kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa umur kami tambahan segala kebaikan kami. Dan selain Kau wafatkan kami, wafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah, menjadi pemutus segala keburukan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sekalian, taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau dari batin Pak. Aku boleh minta untuk kalian karir, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma
Pinter. Siapa namanya? Oh, takabul. Kalian lihat apa sehat. Kalau kali Takalikan kari siapa Pak? Ya tadi. Ya. Amin karim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Hadirin tadi. Allahu Akbar, Allah
bersyukur pada